sinyalnya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sumsel Virtual Fest 2021 bersama saya Muhammad Husin. Jumpa lagi kita pada Bincang Sumsel Update pada pagi hari ini. Tentu kita menyajikan konten dan tema yang sangat menarik untuk kita bahas di pagi ini, dan itu ini menjadi wawasan informasi yang terbaik juga bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa, perlu diketahui bahwa siaran live kemudian disebarluaskan ke jaringan Tribun Network yang mengusung tema Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Jadi tema ini sangat menarik dan dipublikasikan di jaringan nasional, di grup tribunnews.com dan sebagainya. Baik pemirsa, pagi hari ini kembali lagi kita berbincang soal Kota Pagar Alam. Kalau kemarin kita bicara soal destinasi wisata tentang Kota Pagar Alam yang kaya dengan warisan-warisan budaya dan lain sebagainya, dan pagi hari ini Pagar Alam kembali menarik perhatian kita. Ada program yang sangat unik, yaitu 1 juta pucuk kopi mengubah hidup warga Pagar Alam. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana bisa ada 1 juta pucuk ini? Hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Wali Kota Pagar Alam, Bapak Alfian Masponi, Sarjana Hukum. Selamat pagi Pak Wali Kota. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Ya, alhamdulillah. Wali Pagar Alam, Pak Wali mencuri perhatian publik ini dengan berbagai kegiatan dan program kerjanya bersinergi dengan provinsi tentunya. Dan hadir juga bersama kami Bapak Haji Rudi Alfian, Sarjana Pertanian MSI, Kabid P2HP Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mewakili Kepala Dinas Perkebunan Provinsi yang hari ini mendadak diajak bertemu dengan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Manderu, dan ada juga Bapak Dinas Perkebunan Kota Pagar Alam Pak Gunsano Mekson, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Pagi. Dan hadir juga beberapa pendengar dari berbagai kalangan, karena jaringan ini kami buka juga lebar Bapak sekalian. Di kalangan akademisi juga hadir sebagai mengamati pertemuan ini, perbincangan kita pagi hari ini, dan masyarakat luas juga menyimak tentang judul ini. Sangat menarik bagi mereka, 1 juta pucuk mengubah hidup warga Pagar Alam. Kami kembali ke pertama, kami sapa dulu Pak Wali Kota Pagar Alam. Pak Wali, selamat pagi Pak Wali. Pagi. Bapak bisa cerita Pak, bagaimana bisa ketemunya 1 juta pucuk ini Pak? Baik, terima kasih Pak Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami hormati Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Devi Praputra, Kabid P2HP, Bapak Rudi, Kabid Produksi, Bapak Gandayani, dan Kadis Pertanian Kota Pagar Alam, Bapak Buncono.
Jadi Pagar Alam dengan sejarahnya sebagai penghasil kopi dari jauh sebelumnya, dari zaman Belanda, dan sampai saat ini kopi menjadi komoditas utama ya, di Pagar Alam. Nah, saya melihat bahwa kopi ini masih sebagian besar itu mengandalkan peninggalan dari Belanda tersebut. Nah, sehingga kami dengan Dinas Pertanian Pagar Alam itu berupaya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan produksi daripada kopi tersebut. Karena kami sadar dengan lahan yang terbatas, untuk meningkatkan produksi, salah satu cara ya sambung pucuk ini. Jadi ini yang kami dari pemerintah Kota Pagar Alam bersama kelompok tani berupaya semaksimal mungkin untuk bisa meningkatkan hasil produksi kopi tersebut. Nah, jadi ada dua di sini. Pemerintah Kota Pagar Alam konsentrasi dengan peningkatan produksi. Ya. Sementara para penggiat kopi ini banyak sekali bermunculan di Pagar Alam 3 tahun terakhir ini. Ya. Lebih konsentrasi ke peningkatan kualitas kopi tersebut. Ya. Mulai dari petik merah, terus ada yang di kopi wine segala macam. Nah, ini coba kita koordinasikan, kita komunikasikan, jadi kita berbagi peran. Sehingga kemasan kopi Pagar Alam pun sekarang sudah tidak perlu diragukan lagi dan sudah bisa bersaing dengan kopi-kopi di daerah lain. Nah, itu kira-kira, Bos. Sejauh ini Bapak, apakah sudah ada pemetaan seberapa banyak petani kopi di Pagar Alam? Apakah mereka sekarang sudah berorientasi bergeser ke sektor pertanian lain? Karena Pagar Alam kan ikonnya kopinya, Pak. Ya, jadi di Pagar Alam ini hasil utama kopi. Tapi di samping itu kita juga penghasil sayur mayur. Penghasil sayur mayur di Sumatera Selatan yang terbesar. Sebagian besar yang di Pasar Rindu itu kita suplai dari Pagar Alam. Nah, sementara kalau kopi ini kan hasil tahunan. Ya. Nah, dengan adanya stek atau sambung pucuk ini, maka buah kopi itu ini hampir setiap bulan itu ada, walaupun kapasitasnya kecil. Jadi ini bisa membantu untuk biaya hidup sehari-hari petani. Di samping sayur mayur, kalau sayur mayur memang kita utama. Nah, dengan adanya sambung pucuk ini, yang pada tahun 2019 kurang lebih ada 562 batang, dan pada tahun 2000 kurang lebih 685 batang yang sudah hidup dan terverifikasi oleh tim. Nah, untuk tahun 2021 sendiri, di samping 1 juta dari kita pemerintah Kota Pagar Alam, kita dibantu juga oleh APBD Provinsi melalui bantuan gubernur sebesar 1 juta bibit sambung pucuk. Nah, ini akan sangat membantu masyarakat Kota Pagar Alam. Kenapa? Karena dengan sambung pucuk ini, secara teori kita bisa meningkatkan kurang lebih 300%. Ini kurang lebih. Ya. Berdasarkan data BPS 2000 tahun kemarin, ini peningkatan kopi ini sudah mencapai 116%. 116%. Jadi ini akan sangat membantu masyarakat Kota Pagar Alam pada saat semua kopi yang ada di Pagar Alam ini sudah sambung pucuk. Karena kualitas yang kita lakukan adalah kualitas terbaik untuk sambung pucuk. Itu, Bos. Bagaimana dengan brand, Pak? Merek, apakah selama ini sudah kita upayakan? Karena mohon maaf aja, kadang-kadang kopinya masuk dari Pagar Alam, disuplai diambil oleh pedagang lain, tapi yang muncul bukan kopi Pagar Alam, tapi merek-merek daerah lain. Itu gimana, Pak Alfian? Nah, itu saya bilang tadi. Jadi kita buat ini menjadi dua. Untuk kopi asalan ini yang produksi yang sangat besar ya. Betul.
ini kita ada agen-agen di Pagar Alam. Dan agen-agen ini mengirim kopi ini sebagian besar itu ke Lampung. Ya. Nah, pada saat agen ini kirim ke Lampung, close ini. Keluar dari Lampung, tidak ada lagi nama Pagar Alam. Betul. Dia akan menjadi kopi Lampung. Ya. Nah, untuk yang kedua, kalau saya istilahkan kopi premium, ini adalah oleh penggiat-penggiat kopi. Oleh penggiat-penggiat kopi ini, itu udah punya merek. Kopi Robusta Pagar Alam. Saya sudah minta kepada teman-teman penggiat kopi, silakan kalian mau punya merek sendiri apapun, tapi di ujungnya Pagar Alam. Misalkan kopi Robusta Lesung, kopi Robusta Pran, atau macam-macam. Di ujungnya Pagar Alam. Selalu harus cantumkan Pagar Alam di belakang merek yang teman-teman buat. Alhamdulillah ini berjalan. Jadi mulai sekarang itu saya pernah dikirim foto oleh Kak Susno itu di sebuah semacam minimarket di Amerika. Itu sudah ada kopi bubuk Robusta Pagar Alam. Di Australia juga ada. Nah, jadi bukan hanya di Indonesia. Saya juga dengan teman-teman yang ada di Jakarta yang begitu maraknya ya, kafe-kafe atau kedai-kedai kopi juga begitu. Saya supply kopi dari Pagar Alam, silakan karena di situ ada alamat. Saya bilang ini kamu coba dulu. Nanti kalau cocok kamu tinggal hubungi para penggiat kopi yang ada di Pagar Alam. Dan itu mulai berjalan. Jadi beberapa teman di Depok, ada juga yang di Jakarta sudah memasarkan kopi Pagar Alam. Begitu juga yang ada di Palembang. Pak Wali, bagaimana respon masyarakat, terutama petani kopi Pagar Alam, ketika mendengar informasi atau berita bahwa kopi Pagar Alam ini sebenarnya bukan terkenal di lokal Sumsel atau nasional, tapi juga sudah mendunia seperti yang Pak Wali sebutkan tadi ya, ada di Amerika, Australia dan sebagainya. Apakah ini juga bisa memicu motivasi petani kopi Pagar Alam untuk meningkatkan kualitasnya? Ya, jadi apa yang kita lakukan itu, promosi yang kita lakukan ini membantu kita untuk membangun kesadaran di petani. Nah, misal kalau zaman dulu masih banyak kita lihat itu menjemur kopi itu asal di tengah jalan atau macam-macam itu. Nah, sekarang kita mulai bertahap kita jelaskan, kenapa nggak boleh jemur di jalan? Kenapa menjemur itu semaksimal mungkin ada alas? Nah, semua itu. Ini akan membantu, saya bilang gitu, membantu untuk bagaimana kopi-kopi kita yang punya kualitas itu bisa diterima di daerah lain. Nah, ini. Ya. Saat ini hampir selesai, tidak lagi petani yang jemur kopi di jalan seperti misalkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang udah, kalaupun kita ada melihat, pasti hari itu juga kita minta dibersihkan. Itu kira-kira apa Pak persoalannya? Kenapa petani menjemur di di jalan? Apakah lebih persoalan karena tidak ada lahan yang cukup untuk penjemur atau karena cepat lebih kering solusinya, Pak? Ya itu, kalau kita jemur di jalan, hari ini kita jemur, dia langsung terkelupas. Satu hari kita jemur, besok kita jemur lagi, sorenya lagi udah bisa kalau bahasa Pagar Alam itu diisar ya, di giling itu. Ya. Ya besok paginya dia udah bisa ke pasar, udah bisa jual. Tapi asalan banget. Recording in progress. Ya. Nah, untuk itu kita bangun, kita jelaskan kepada masyarakat bahwa ini nggak benar. Harusnya kopi kita berharga 18.000 atau 20.000, mungkin cuma dihargai 16 atau 15.000. Nah, ini terus kita sosialisasikan. Pak Wali yakin dengan program bersinergi dengan provinsi, program 1 juta pucuk ini akan betul-betul bisa merubah hidup warga Pagar Alam? Saya yakin, karena gini, dengan apa yang kita lakukan, yang pertama itu peningkatan hasil produksi. Yang kedua, kesadaran masyarakat bahwa kopi Pagar Alam ini adalah sesuatu yang sangat punya nilai, sesuatu yang punya sejarah. Baik. Seperti saya bilang tadi, zaman Belanda. Tetapi dengan sambung pucuk ini, cara kita memperlakukan atau mengurus kopi tersebut harus berbeda. Kalau saya selalu punya anekdot sama mereka.
Kalau zaman dulu enak, kalau kita mengikuti zaman Belanda, kopi itu dalam 1 tahun cukup 2 kali kita ngurus ya. Yang pertama itu kita panen, saya bilang gitu, kita datang sambil kita bersihin tunas. Yang kedua di tengah tahunnya kita datang, kita bersihin rumputnya, setelah itu kita racun. Selesai. Tapi hasilnya apa? Sangat minim. Nah kalau kita pakai sambung pucuk itu tidak bisa seperti itu. Pohonnya harus kita perlakukan dengan sangat baik. Pohonnya harus bersih, halamannya harus bersih. Dan kita harus kasih pupuk kandang. Nah ini jadi penanganan kita terhadap pohon kopi itu memang harus jauh lebih baik untuk kita bisa mencapai target peningkatan 300% hasil per batang itu. Nah ini sudah mulai, kalau sekarang kalau kita lihat di beberapa kebun kopi itu sudah sebagian besar lahannya sudah bersih, terus pohonnya sudah tertata rapi. Nah ini yang paling penting itu. Artinya ada semacam perhatian baik dari wali kota maupun OPD terkait dengan mengalokasikan mungkin anggaran atau sumber daya penyuluh supaya program ini betul-betul bisa diterima masyarakat dan berjalan dengan seperti yang diharapkan, gitu Pak. Ya, jadi gini, ide awal munculnya sambung pucuk ini adalah dari apa yang kita lakukan di lapangan. Kita kan bertanya, kenapa masih sebagian kecil masyarakat yang melakukan sambung pucuk? Ternyata ada biaya untuk sambung pucuk itu. Oh gitu. Nah biaya, katakanlah kalau biaya dalam satu pohon itu misalkan kita contohkan 1.500 per bibit. Kalau mereka punya lahan 200 pohon, berarti kan kita kali, mereka butuh uang 3 juta. Nah buat petani 3 juta itu, bukan mereka nggak punya, tapi berat. Karena pendapatan mereka itu harus digunakan untuk kebutuhan tahunan mereka. Ya. Nah sehingga kita muncul. Kenapa nggak pemerintah? Pemerintah punya uang untuk ini. Jadi kita hibahkan aja ke masyarakat untuk bagaimana agar mereka bisa sambung pucuk ini. Nah setelah saya diskusikan dengan Dinas Pertanian, ini mungkin walaupun di awal ada kendala-kendala, akhirnya ya padat karya yang kita lakukan. Bagaimana masyarakat melakukan sambung pucuk di kebunnya sendiri, kita upah per pohon yang hidup, setelah diverifikasi melalui kelompok dan melalui tim, nah sehingga nanti mereka itu mendapatkan upah atas kerja di lahannya sendiri, Bekerja ya betul. Sendiri, nah sehingga nantinya kebunnya menjadi berkualitas setelah sambung pucuk tadi dan mereka juga mendapat upah tadi. Jadi kalau saya hubungkan dengan program pemerintah pusat, program Pak Jokowi, ya ini padat karya itu. Dan apa yang kami paparkan ke provinsi mendapat sinyal dan mendapat apresiasi yang sangat baik. Sehingga provinsi tahun 2021 ini membantu sama dengan apa yang kami lakukan. 1 juta bibit kopi. Ini luar biasa. Jadi Bapak Gubernur, Pak Eman Juru itu sangat konsen dengan kopi ya. Jadi bukan hanya Pagarlam sebenarnya. Ada Semendo, ada Lahat, ada Pagarlam, ada 4 lawang. Tapi memang untuk ininya bagaimana Pak Wali, mohon maaf, bagaimana Pak Wali meyakinkan gubernur dalam konteks 1 juta pucuk ini sehingga gubernur tertarik dan mau menggelontorkan bantuan, Pak? Ya sebenarnya ini ada dua pemikiran yang sama. Pak Gub itu sangat konsen terhadap kopi sampai Pak Gub punya Pagarlam juga sangat tergantung hidup warga ini dari kopi. Jadi begitu saya paparkan bahwa pemerintah Pagarlam punya program ini dimulai 2019, 2020, terus sampai 2021. Ini kalau bisa kami minta dibantu ini. Nah setelah kami paparkan dan secara teori misalkan peningkatan produksinya 300%, Pak Gub langsung bilang oke, 2021 kami akan bantu. Itu muncul di perencanaan tahun 2020 dan tahun ini sudah terrealisasi. Jadi sekali lagi mewakili pemerintah Kota Pagarlam dan masyarakat Kota Pagarlam mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur. Oke, baik Pak Wali, ini sudah banyak pertanyaan yang muncul ya dari netizen yang masuk di Facebook kita, juga di kanal YouTube dan di Instagram juga masuk ini. Di antaranya dari mahasiswa juga ini dari Fakultas Pertanian UNSI juga menanyakan posisi. Nanti mungkin ada kaitannya dengan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan nanti.
yang menjadi persoalan ketika terjadi panen, Pak Wali. Ini dari mahasiswa Fakultas Pertanian Unsur kayak ini, Pak. Namanya Pak siapa? Rahmat ya mungkin ya. Ya. Beliau bertanya bagaimana upaya strategi yang dipakai oleh pemerintah Kota Pagar Alam maupun provinsi apabila terjadi ledakan panen nih, Pak. Ledakan panen, jangan sampai ketika panen justru harga menjadi turun. Sehingga biaya pokok produksi yang dimiliki oleh petani, yang dikeluarkan oleh petani justru bukan berharap untung, tapi justru merugi. Mungkin Pak Wali dulu nih menanggapi pertanyaan dari Saudara Rahmat ini, Pak. Baik, terima kasih Saudara Rahmat. Jadi sampai saat ini kebutuhan akan kopi ini masih sangat tinggi, Walaupun sama-sama kita pahami bahwa kopi ini adalah komoditas ekspor. Tapi pasar internasional itu yang besar itu kan Brazil, sekarang nyusul Vietnam, Ya. termasuk kita kan gitu. Nah, ini sampai sekarang, sepengetahuan kami, ini belum pernah ada over supply. Jadi selalu kebutuhan akan kopi itu masih sangat tinggi. Nah, jadi dengan areal kita yang masih sangat terbatas, kami yakin betul belum akan sampai ke oversupply itu. Kebutuhan ini masih sangat tinggi. Jadi misalkan Pagar Alam yang kurang lebih ada 8.000 hektar. Dengan produksi yang ada, katakanlah kita kali 3, itu pun belum akan mempengaruhi pasar internasional, masih sangat jauh. Jadi kalaupun fluktuasi harga itu sebenarnya masih lebih ke misalkan adanya fluktuasi nilai tukar rupiah gitu, yang membuat harga naik. Atau, nah ini ada ataunya, Brazil atau Vietnam yang over capacity, itu yang akan mempengaruhi. Tapi itu juga nggak terlalu itu. Saya lihat mungkin 5 tahun terakhir ini harga kopi itu ada di rentang kurang lebih 20.000, 20 ke atas, turun antara 18 sampai 22.000. Nah, masih di rentang itu. Jadi hampir belum pernah kita misalkan di Pagar Alam itu terganggu oleh over tadi. Jadi pasar ini masih sangat luas, masih sangat besar. Artinya sirkulasi kopi Pagar Alam ini juga sangat mempengaruhi kondisi suplai pasokan dunia juga, Pak. Seperti apa Pak katakan tadi? Ya, tapi seperti yang saya bilang bahwa kebutuhan pasar dunia itu masih sangat luas, masih sangat luas. Dengan lahan yang ada di Pagar Alam ini, saya punya keyakinan belum akan terlalu signifikan untuk mempengaruhi pasar internasional itu. Nah, jadi sebesar apapun kita bisa memaksimalkan dengan lahan Pagar Alam masih terbatas ini, saya masih punya keyakinan belum akan over kapasitas di tingkat internasional. Baik, Pak Wali, saya kembali ke Pak Rudi Alfian, Dinas Provinsi Perkebunan Sumatera Selatan. Pak Rudi, Anda menyimak pertanyaan dari Pak Rahmat tadi. Bagaimana upaya provinsi untuk mengendalikan menjaga stabilitas harga sehingga petani ketika panen tidak merugi dan sebagainya. Silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak. Jadi terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tidak bisa hadir secara fisik dan mewakilkan kepada saya. Sementara saya juga didampingi oleh Kabid Produksi Pak Insinyur Gandayuni dan Kabid PSP di samping kiri saya dari Kabid PSP dan merangkap PLH Sekretaris. Memang dengan ruas areal 251.027 hektar Provinsi Sumatera Selatan dan produksi mencapai 193.000 ton kopi kering, ini merupakan komoditi kopi yang terluas dan produksi terbesar di Indonesia. Nah, untuk mengantisipasi, karena sebagaimana kita ketahui bahwa Pagar Alam ini demikian gencar dan Pak Walinya demikian concern
bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas di tanaman kopi rakyat. Kita ketahui bahwa Pagar Alam ini mempunyai lebih dari 8.400 hektar dan produksi juga cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten penghasil kopi lainnya. Ini apalagi dengan program Pak Wali yang disupport penuh oleh Pak Gubernur dengan sambung pucuk 1 juta batang. Ini kita prediksi memang dalam waktu 3 tahun ke depan ini akan terjadi peningkatan lebih dari 2 kali lipat. Nah, kita di provinsi tentunya tidak menginginkan bahwa produksi ini akan justru menjadi hal yang merugikan masyarakat kalau sampai harganya menjadi jatuh. Tapi sebagaimana Pak Wali tadi katakan bahwa pasar kopi ini sangat luas. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah Ya. Baik. Baik. Kami kembali ke Pak Gun. Pak Gun, ada sepertinya ada gangguan sinyal dengan Pak Rudi. Pak Gun, secara teknis ini gimana Pak Gun? 1 juta pucuk ini, apa beda pucuk? Ini ada pertanyaan juga menarik ini. Pucuk atau bibit nih Pak Gun? Baiklah, izin Pak Wali menyampaikan dari Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, saya sebagai Kepala Dinas Pertanian, ini sambung pucuk, Pak. Jadi ini sambung pucuk yang mana kita ambil bibitnya dari pohon yang berkualitas. Iya. Di masyarakat. Sambung pucuk maksudnya Pak? Iya. Itu tadi teknisnya gimana Pak? Secara teknisnya, ini ada pertanyaan juga menarik. Yang dikatakan dengan sambung pucuk ini bahwa batang lama yang sudah berumur 3 tahun ke atas atau ada yang ya masyarakat itu sudah dari dulunya berkebun kopi, kita ambil salah satu daripada cabang tunas produksi, itu kita sambung dengan batang tunas dari pohon yang berkualitas di daerah atau tempat yang akan kita laksanakan kegiatan sambung pucuk itu. Ya. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak petani sudah mengenal pola ini? Sebenarnya kalau kita sampaikan bahwa petani yang mengenal pola ini dari kemarin telah disampaikan oleh Pak Wali tadi, ini sudah menyambungkan sambung pucuk ini sebenarnya. Tapi pemerintah belum andil dalam kegiatan ini. Makanya dalam program Pak Wali ini pemerintah ikut dalam kegiatan ini, ikut andil untuk pelaksanaan kegiatan sambung pucuk ini dalam rangka memberikan motivasi maupun memberikan masyarakat supaya dia bisa melaksanakan kegiatan sambung pucuk yang mempunyai biaya sebenarnya kan untuk sambung pucuk ini. Nah, pemerintah membantu di sana, masuk di daerah yang memang masyarakat yang memang membutuhkan biaya tersebut supaya bisa terlaksana kegiatan ini. Iya. Artinya sebenarnya sambung pucuk ini sudah dilakukan oleh masyarakat petani sejak lama, tapi karena untuk melakukan ini petani butuh dana, maka pemerintah hadir seperti itu, bukan Pak? Betul, Pak Tani. Tadi pemerintah hadir di sana dengan program Pak Wali Kota. Kami telah melaksanakan kegiatan ini sebenarnya di tahun 2019. Ini sudah kami laksanakan program ini 1 juta batang pohon dari APBD Kota Pagar Alam. Di mana pelaksanaan awal itu tersambung atau hasil verifikasi kami 250.000 pucuk batang yang telah terlaksana. Dilaksanakan kembali di tahun 2000, ini berkisar 64%, terlaksana daripada 1 juta batang, dan di tahun 2021 ini kami menargetkan lagi 1 juta batang dari anggaran pemerintah Kota Pagar Alam, ditambah sekarang bantuan dari
gubernur 1 juta batang juga, Pak. Hasilnya Pak, apakah sudah bisa diketahui dari Dalam pelaksanaan kegiatan kami melihat dari lapangan, hasil dari kami ke lapangan, ini untuk hasil kegiatan ini, untuk produksinya ini sangat merubah untuk kehidupan warga masyarakat dan penghasilannya. Apa? Yang dengan sambung pucuk ini untuk sekarang yang tahun 2019 yang sudah kita bisa lihat di tahun 2021 ini dari panen kemarin, ini sudah meningkat dari 70 sampai 100%, Pak. Ya. Ada pertanyaan Pak yang muncul. Bagaimana dengan kualitas? Kualitas kopi hasil sambung pucuk dengan sebelumnya Pak? Apakah lebih baik atau bagaimana? Ya, kami sampaikan di sini Pak. Yang pertama dengan kegiatan sambung pucuk ini yang kita laksanakan sekarang masyarakat ini telah melaksanakan kegiatan petik merah. Jadi untuk kualitasnya, untuk kualitas ini sekarang ini meningkat juga daripada penggiat-penggiat kopi yang ada di Kota Pagaralam yang memang melaksanakan kegiatannya sampai ke luar daerah, sampai ke luar Sumatera Selatan, pelaksanaan kopi, penjualan kopi bumbu dan sebagainya, dan juga untuk kopi yang lainnya yang berkualitas ini sudah kita jual ke daerah-daerah yang memang di luar Sumatera Selatan. Baik. Kami masih, apakah Pak Rudi masih tersambung ini? Ya, siap. Pak Rudi? Ya. Saya ada pembicaraan kita yang terputus tadi Pak, soal distribusi dan mata rantai tadi. Mungkin Pak Rudi bisa menjelaskan, jangan sampai terjadi overproduksi, tiba-tiba harga justru anjlok, Pak. Ya, baik. Jadi memang untuk kualitas kita itu utamakan. Kalau kita mau bagaimana supaya kopi kita ini diserap di pasaran. Jadi apa yang dilakukan oleh Pagaralam, Pak Wali, dengan petik merah, ini sudah banyak juga dilakukan oleh kabupaten kota penghasil kopi lainnya. Jadi kita masing-masing kabupaten kota itu nantinya dan sudah dimulai oleh Pagaralam bahwa ada rumah produksi. Jadi seperti di Pagaralam ini ada 5 kecamatan, sudah 4 kecamatan yang sudah disiapkan oleh Pak Wali berupa rumah produksi. Ya. Rumah produksi Daripada harga rata-rata yang kopi pelangi sampai 23.000 per kilogram. Nah ini tentunya bisa dipasarkan sendiri oleh kabupaten kota dan bisa juga nanti PT SAI yang hadir untuk menampung kopi-kopi yang dihasilkan oleh kabupaten kota penghasil kopi ini. Jadi kita ciptakan jaringan, Pak, jaringan pemasaran. Itu yang penting. Jadi setiap kabupaten kota nanti sebagaimana juga kita dengar Bapak Presiden mengharapkan bahwa kalau bisa kabupaten kota ekspor langsung ya lebih bagus. Artinya ada brand tersendiri. Misalnya Pagaralam, brandnya dia bisa ekspor kopi langsung ke negara, pasar. Nah, kalau tidak dia bisa disalurkan melalui PT SAI ini. Demikian. Pak Rudi, kalau kita melihat peta pertanian dan perkebunan di Sumatera Selatan, artinya daerah-daerah penghasil kopi kan tidak hanya di Kota Pagaralam. Apakah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan juga memberikan kesempatan yang sama dengan kabupaten-kabupaten lain, Mas? Katakan seperti Lahat, Oku Selatan, yang juga kita ketahui penghasil kopi juga, Pak. Silakan, Pak Rudi. Baik, kayaknya masih terganggu dengan sinyal ini. Kami kembalikan dulu dengan Pak Gunaso. Pak Gun, tadi Pak Rudi menjelaskan tentang ada rumah-rumah produksi. Seperti apa itu, Pak Rudi? Baiklah, kami sampaikan bahwa rumah produksi di Kota Pagaralam ini dari 5 kecamatan sudah ada 4 kecamatan yang sudah mempunyai rumah produksi. Di mana rumah produksi itu kita penuhi dengan fasilitas yang pertama ini ada penjemuran tempat kopi, solar dryer.
Di samping itu juga ini untuk pemisah antara kopi yang bagus atau yang memang kurang bagus itu terpisah di dalam rumah produksi ini nanti. Rumah produksi Jadi itu. di sini ya, di situ rumah produksi. Seperti apa rumah produksi itu, Pak? Apakah semacam pabrik atau apa gitu, Pak? Itu sebuah bangunan yang untuk penampungan kopi. Untuk penyalur ke apa? Ke buyer nanti. Iya. Iya. Baik. Kami kembali ke Pak Rudi lagi. Pak Rudi masih bersama kami? Pak Rudi masih bersama kami, Pak Rudi? Sepertinya masih terganggu. Pak Rudi? Ya, pemirsa masih terganggu dengan jaringan dan sinyal. Kami kembali ke Pak Gunarso lagi. Pak Gun, kayaknya kita berbincang dengan Pak Rudi terkena dengan sinyal. Sampai sejauh ini sekarang Pak posisi harga kopi kita berapa, Pak? Gimana, Pak? Harga kopi kita berapa sekarang? Harga kopi? Yang kalau sampai sekarang untuk di lokalan Pagar Alam ini kopi asalan dalam artian campur, dalam artian untuk pemisah dari petani ke agen ini berkisar 19 sampai 23.000. 19. Ya. Kalau idealnya berapa, Pak? Idealnya? Kalau sekarang kan ya namanya kopi asalan itu kan 19.000, Pak. Kalau idealnya ya memang di antara 19 sampai 23 itu idealnya. Kalau Ya. asalan. Baik. Pak Rudi, apa masih bisa mendengar kami? Kayaknya pemirsa, mohon maaf ini hubungan kita dengan Pak Rudi masih terganggu dengan sinyal. Jaringan handphone karena beliau ini masih berada di kawasan Pagar Alam. Kami sapa kembali, Pak Rudi, apakah masih mendengar suara kami? Baik, pemirsa sekalian, kami pikir pembahasan kita soal 1 juta pucuk kopi ubah kehidupan Pagar Alam ini sudah sangat jelas sekali bahwa memang ada sinergi antara pemerintah Kota Pagar Alam dengan Provinsi Sumatera Selatan kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Kami dari tim redaksi Sumsel Virtual Fest 2021, Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel mengucapkan terima kasih Pak Maxson. Terima kasih atas waktunya Bapak. Pak Rudi juga dan Pak Wali Kota, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.